Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo, selamat wabarakatuh. pagi Kak. Baik, selamat datang pada podcast Dialog Kebangsaan bersama kami Angkatan 5, kelompok 1 dengan tema Visualisasi Bangsa, Wawasan Berbangsa, Bela Negara, dan Kesiapsiagaan ASN dalam Menjawab Isu Kontemporer. Senang sekali rasanya saya, Astria, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini akan ditemani dengan 4 narasumber dari CPNS Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama itu ada Saudara Armin Rusminto Estat dari Disperindak. Yang kedua ada Abdul Muhammad Taufik Safi'i Saranani SAK dari Disduk Capil. Dan yang ketiga ada Saudari Anugrasari Haris SH dari Biro Hukum. Dan yang terakhir ada Saudari Agustina SAP dari Kesbangpol. Gimana nih teman-teman kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah baik. Kak. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja ya tanpa berbasa-basi. Di tengah tantangan global, disrupsi digital, dan dinamika sosial politik, ASN dituntut tidak hanya profesional tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Podcast ini menjadi ruang refleksi untuk mengukur sejauh mana pemahaman ASN terhadap SPBN, wawasan kebangsaan, dan bela negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Langsung aja nih, saya mau tanya dengan Saudara Armin. Menurut Kak Armin nih, bagaimana sih peran wawasan kebangsaan dalam membentuk visualisasi bangsa bagi seorang ASN? Oke, baik Kak. Wawasan kebangsaan berperan penting dalam membentuk visualisasi bangsa bagi ASN karena menambahkan kesadaran bahwa ASN bukan hanya pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga penjaga dan pengamal nilai-nilai dasar negara. Melalui wawasan kebangsaan, ASN memiliki gambaran utuh tentang jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Visualisasi bangsa tersebut mendorong ASN untuk memahami bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan pelayanan publik yang diberikan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap persatuan, keadilan sosial, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ASN mampu bertindak profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih, Kak. Dari sini kita bisa melihat bahwa peran ASN sangat erat dengan nilai-nilai kebangsaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai bela negara itu diwujudkan secara nyata dalam peran ASN sehari-hari? Mungkin Saudara Taufik bisa menjelaskan kepada kami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, yaitu seringkali bela negara dibayangkan identik dengan senjata dan medan perang. Padahal dalam konteks ASN, bela negara justru hadir dalam keseharian kita. Bagi ASN, bela negara diwujudkan melalui loyalitas kepada konstitusi, integritas dalam setiap pelayanan, serta keberanian untuk berkata tidak pada penyimpangan sekecil apapun itu. ASN yang benar-benar mencintai negaranya tidak akan merusak kepercayaan publik, karena kepercayaan itulah fondasi utama negara berjalan dengan baik. Ketika ASN bekerja jujur, profesional, dan adil, sesungguhnya saat itulah bela negara sedang dilakukan. Selanjutnya, nilai cinta tanah air tercermin dari upaya menjaga marwah dan wibawa institusi. Rela berkorban ketika terlihat ketika ASN mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sementara itu, kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui sikap netral, tidak berpihak, dan berkomitmen melayani seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, bela negara bagi ASN bukanlah sesuatu yang jauh atau abstrak, melainkan pilihan, sikap, dan tindakan sehari-hari yang menentukan kualitas pelayanan publik dan masa depan bangsa. Terima kasih, Kak. Intinya di sini bela negara bagi ASN bukan soal senjata ya, tapi soal integritas, keberanian menolak penyimpangan, dan konsistensi melayani masyarakat dengan jujur dan adil. Kalau bela negara sudah kita pahami sebagai sikap dan tindakan sehari-hari seorang ASN, tentu tantangannya juga semakin nyata. Lalu isu kontemporer apa nih yang paling mengacam wawasan kebangsaan ASN? Mungkin Saudari
Anugrah bisa sedikit menjelaskan kepada kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai isu kontemporer yang paling mengancam bagi wawasan kebangsaan ASN, di sini saya akan menjabarkan menjadi 6 poin, yaitu yang pertama, radikalisme digital, paparan ideologi ekstrim dan intoleran melalui media sosial dapat melemahkan komitmen ASN terhadap Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, polarisasi politik. Perbedaan pilihan politik yang tajam berpotensi mengganggu netralitas, profesionalisme, dan soliditas ASN sebagai perekat persatuan bangsa. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi tidak benar dapat membentuk opini keliru, menurunkan kepercayaan publik, dan mempengaruhi sikap ASN dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, degradasi etika pelayanan publik. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya integritas melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang kelima, pragmatisme birokrasi. Orientasi pada kepentingan sempit dan jangka pendek berpotensi menggeser nilai pengabdian ASN dari kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, lemahnya ketahanan ideologi. Tanpa pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila, ASN mudah terpengaruh kepentingan kelompok yang bertentangan dengan tujuan nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari Astria. Baik, dari jawaban Kak Anugrah nih, terlihat bahwa tantangan wawasan kebangsaan ASN hari ini datang dari berbagai arah, mulai dari radikalisme digital, polarisasi, politik, hingga hoaks dan menurunnya etika pelayanan. Semua ini menegaskan pentingnya penguatan integritas, netralitas, dan ketahanan ideologi agar ASN tetap menjadi perekat persatuan bangsa. Pertanyaan terakhir nih untuk Saudari Agustina. Bagaimana sih bentuk kesiapsiagaan bela negara bagi ASN di era saat ini? Baik, terima kasih. Adapun kesiapsiagaan bela negara bagi ASN saat ini diwujudkan melalui kesiapan sikap dan tindakan dalam menjalankan tugas dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan semangat NKRI. Sehingga ASN dituntut menjaga integritas, netralitas, serta berani menolak penyimpangan dalam bentuk apapun. Di era digital, kesiapsiagaan juga tercermin dari kemampuan ASN menyaring informasi, melawan hoaks dan radikalisme, serta bijak dalam bermedia sosial. Sehingga melalui profesionalisme dan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, ASN ikut menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dari seluruh pemaparan narasumber, dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bagi ASN bukan sekedar konsep belaka, tetapi harus hadir dalam sikap dan tindakan sehari-hari. ASN memiliki peran strategis sebagai pelayan publik sekaligus penjaga nilai Pancasila, persatuan dan keutuhan NKRI. Di tengah tantangan isu kontemporer seperti radikalisme digital, polarisasi politik, dan menurunnya etika pelayanan, SN menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik dan masa depan Indonesia. Akhir kata, semoga diskusi ini tidak berhenti hanya sebagai wacana, tetapi menjaga refleksi dan komitmen bersama dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berpartisipasi. Demikianlah podcast Dialog Kebangsaan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tinggalin komentar yang positif ya. See you di podcast selanjutnya. Salam ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.